Kita akan mendengarkan suara gembala sidang dengan tema Tujuan Hidup Kita Harus Jelas, Minggu 12 Januari 2025. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah pada gereja Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Cepat atau lambat, suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan, diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, tujuan hidup kita harus jelas. Poin yang pertama, tujuan hidup kita memuliakan Allah. Yohanes 17 ayat 4-6. Mazmur 146 ayat 1-2. Hari-hari ini begitu cepat berlalu. Sekarang kita sudah ada di tahun 2025. Sebagai orang percaya kita harus memiliki tujuan, yaitu memuliakan Tuhan Yesus dan juga siap ke surga. Kita memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita. Galatia 6 ayat 10. Kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita memuliakan Tuhan dengan ucapan kita. Ibrani 13 ayat 15. Hendaklah selama kita hidup kita untuk memuliakan Allah. Tidak ada hidup yang lebih berarti daripada hidup untuk memuliakan Allah. Poin yang kedua, tujuan hidup kita hidup berjalan dalam terang Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-12. 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Mazmur 119 ayat 105. Terang melambangkan Allah atau firman-Nya. Jadi berjalan dalam terang berarti kita berjalan dalam firman Tuhan dan berjalan dalam terang Allah. Hidup dalam terang adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu menjadi manusia baru yang tidak diperhamba oleh dosa, menjadikan kebenaran sebagai pedoman, dan menjadikan kehendak Allah sebagai tujuan hidupnya. Hidup dalam kebenaran Allah yang mutlak berarti kita tidak hidup lagi sebagai hamba dosa. Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai dengan 32. Poin yang ketiga, tujuan hidup kita komitmen total. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Seseorang yang berkomitmen adalah orang yang mau melepas semua yang mengikatnya dan menghalanginya untuk berkomitmen dan berpegang teguh hanya pada kebenaran. Sampai pada akhirnya kita sudah melihat apa yang menjadi arah tujuan Yesus. Tujuan hidup Tuhan Yesus dari awal sampai akhir adalah menyerahkan nyawanya bagi penebusan dosa kita, bagi keselamatan kita, dan bagi keselamatan semua orang. Mari kita berkomitmen dengan mengikuti Yesus dengan setia, berkorban, memikul salib, juga melayani orang lain, menyelamatkan orang lain dari ikatan dosa dan maut. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kembali kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus.